narasumber yang kedua atau yang akan diberikan oleh Bapak. Baiklah, saya baca biodatanya. Nama Dr. Andi Baso, Lompengeng Ishak, SPT MP. Beliau dilahirkan di Cabenge, Sopeng, tanggal 29 Oktober 1969. Nama instansinya Balai Penelitian Ternak. Jabatan beliau ada sebagai Kepala Balai. Pendidikan tinggi S1 di Universitas Peternakan Hasanuddin, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan S3 di IPB Peternakan. Jadi beliau linier. Pengalaman kerja sekarang sebagai Kepala BPTPP. Jadi bisa masuk ke penyangga mampu karunya. Alamat beliau di Jalan Bougainville Raya nomor 12, Masionet, Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pak Andi. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya dapat amanah untuk belajar bersama dengan teman-teman di Koperasi Peternak Ayam Kampung Unggul Balikpapan. Alhamdulillah, selama ini ayam KUB atau ayam Kampung Unggul Balikpapan dalam proses masalisasinya itu banyak sekali menemui kendala karena hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Tapi hari ini saya sangat bersyukur sekali bahwa ada dua kementerian yang berkontribusi dan ingin berperan serta secara nyata, yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian dan Menteri Koperasi. Dalam hal ini mungkin jadi ke depan harapan saya ayam KUB ini itu tidak akan lagi dibawa sendiri oleh Kementerian Pertanian. Ada 3 kementerian yang mengusung ayam KUB ini, di mana peran masing-masing bisa betul-betul mengantar ayam kampung menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ayam KUB ini akan ayam yang berasal sebenarnya dari beberapa ayam lokal di seluruh Indonesia. Oleh peneliti di Balai Penelitian Ternak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Litbang Pertanian, dipimpin oleh Dr. Tika Sartika dan tim, telah meneliti selama bertahun-tahun sehingga ayam kampung yang tadi itu telah disertifikasi atau telah mendapat pengakuan sebagai rumpun ayam yang baru oleh Kementerian Pertanian melalui SK pelepasan galon. Nah, untuk selanjutnya, lanjutan dari penelitian ini, ayam KUB ini akan segera kita luncurkan menjadi ayam KUB 2. Namun kebetulan kemarin beberapa minggu yang lalu Bapak Menteri Pertanian dan Menteri Perekonomian berhasil berkunjung ke tempat kami di Balai Penelitian Ternak, dan alhamdulillah Pak Menko Perekonomian memberikan nama baru untuk ayam KUB 2 ini, yaitu ayam KUB yang saya tahu itu janaka, kalau bahasa Jawanya mungkin janoko. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa bagaimana sih kontribusi ayam kampung. Mohon izin ada yang tidak amut. Ini peluang ayam ini bisa berkontribusi di skala usaha kecil menengah
perdagangan. Nah, kita lihat dulu beberapa keunggulannya. Yang pertama, ayam KUB 2 Janaka ini, Janaka Agrinak, merupakan hasil penelitian, hasil inovasi ayam kampung unggul Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Kemudian dihasilkan dengan seleksi pada galon ayam KUB 1 selama 6 generasi di Balai Penelitian Ternak dengan 2 subpopulasi, yaitu KUB 2 kaki kuning. Mungkin ke depan ada KUB 2 Janaka Agrinak. Kemudian memiliki produksi telur yang jauh lebih tinggi dibandingkan ayam KUB dan ayam kampung pada umumnya, dan serta sifat mengeramnya sudah sangat rendah atau hampir hilang. Ini kelebihan ayam kampung KUB 2 Janaka Agrinak yang seri kaki kuning. Bobot badan umur 10 minggunya ini kita bisa lihat di jantan betinanya. Bobot badan pertama bertelurnya di sekitar 1.800 gram kurang lebih. Kemudian bobot badan dewasa dalam 1 tahun itu ada untuk jantannya dan betinanya kita bisa lihat itu ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo. Kemudian umur pertama bertelur itu sangat cepat sekali, yaitu 156 hari kurang lebih. Kemudian produksi telur 60% atau lebihnya. Puncak produksinya itu bisa sampai 70. Puncak produksinya 70 sampai 75%. Kemudian produksi per tahunnya dalam hal ini produksi telur per ekor per tahun itu lebih tinggi daripada ayam kampung yang ada bahkan di ayam KUB 1, yaitu 200 butir. Dan warna bulunya dominan kecoklatan, warna ceker dominan adalah kuning. Kemudian kinerja atau keunggulan yang lain KUB 2 Janaka Agrinak yang tidak kaki kuning tadi itu kita bisa lihat di data-data ini. Bobot umur 10 minggu, bobot badan pertama bertelur, bobot badan dewasa jantan betinanya, umur pertama bertelurnya 153 hari kurang lebih. Kemudian produksi telurnya 60%. Pada puncak produksi bisa mencapai 70 sampai 75. Produksi telurnya pun juga ada 200 butir. Kemudian warna bulu dominan, kemudian warna ceker dominan itu hitam-hitam. Nah, kita melihat seperti yang dikatakan Bapak yang dari Kementerian Koperasi tadi, bahwa kita akan bagaimana mendrive usaha yang non formal bertransformasi ke usaha formal. Nah, ini kita bisa berangkat dari ini, bahwa dari statistik konsumsi daging dan telur ayam kampung per kapita per tahun yang kami dari berbagai sumber, ternyata konsumsi telur ayam itu masih didominasi oleh telur ayam ras, yaitu 97%. Porsi telur ayam kampung ini masih 3%. Kemudian konsumsi daging ayamnya pun juga masih didominasi oleh ayam ras, dan ayam kampung itu masih di posisi 12%. Nah, peluang bisnis karena tadi ini koperasi ayam kampung unggul Balit Bantan, berarti kita sudah harus mengarah ke koperasi. Kita harus menghilangkan paradigma bahwa koperasi itu hanya usaha kecil yang tertati-tati, salah sedikit sangat rentan dengan kerugian.
ini di koperasi peternak ayam kampung Ulu Balitbantang itu tadi, hal ini kita harus cegah. Namun di peluang bisnis ini ada 3 hal yang harus kita pegang. Yang pertama bibit unggul, kemudian manajemen pemeliharaannya dan pakan, kemudian bagaimana pasarnya. Sebenarnya dari 500 orang yang hadir di tempat ini, mungkin untuk bibit unggul kelak beberapa saat yang akan datang sudah bisa teratasi, apalagi kalau sistem produksi dan pembibitan kita itu kita akan tempatkan ke seluruh Indonesia. Mungkin dalam hal ini di Badan Litbang, seluruh BPTP akan menjadi pembibit strata 1. Petani atau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di acara webinar ini bisa saja berfungsi sebagai pembibit strata 2. Nah, kalau dari segi manajemen pemeliharaan dan pakan, mungkin yang hadir di webinar ini bukan orang baru lagi memelihara ayam kampung, sehingga mengenai manajemen pemeliharaannya dan bagaimana mencari potensi-potensi pakan yang berasal dari bahan lokal tidak terlalu sulit. Kemudian selanjutnya pasar. Saya ini pasar tidak pernah ragu kalau ayam kampung. Kenapa? Terbukti dari beberapa tempat kalau kami mengambil sampel, berapapun produksi ayam kampung yang siap masuk ke pasar, umumnya tidak ada yang tersendat dalam proses serapan pasar itu. Sehingga saya masih sangat yakin kalau untuk dari pasarnya. Nah, untuk bibit ayam yang berkualitas, ini secara teknis saya tidak berlama-lama di sini karena yang hadir di sini adalah para peternak ayam kampung yang sudah berpengalaman. Mungkin ciri-cirinya mungkin produktivitasnya tinggi, pertumbuhan berat badannya lebih cepat, konversi pakannya rendah, mortalitas rendah, tapi keseragamannya tinggi. Banyak pemelihara ayam kampung, terutama di jenis produksi titik-titik di sebelah, katanya super-super, tapi kalau kita melihat tingkat keseragamannya itu sangat rendah. Buktinya di DOC-nya ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang gemuk, ada yang kurus. Alhamdulillah kalau untuk ayam KUB ini sudah bisa dikurangi atau keseragamannya tinggi. Selanjutnya manajemen pemeliharaan dan pakan, saya juga tidak mau berlama-lama di sini karena kalau untuk pakan yang harus kita perhatikan adalah di mana di sistem usaha ayam kampung ini pakan merupakan bagian input yang sangat besar. Kemudian bagaimana kita mensiasati pakan komersial kita mix dengan pakan campuran. Kemudian di beberapa pengalaman Bapak Ibu anggota peternak ayam kampung banyak sekali memanfaatkan potensi-potensi pakan alternatif, terutama untuk sumber proteinnya itu seperti yang lalat hitam itu yang memproduksi larva yang namanya maggot. Ya, BSF. Iya, BSF. Nah, kemudian di skala usahanya, nah ini yang paling penting di teman-teman nanti yang peternak ayam kampung unggul. Yang pertama adalah sampai sejauh mana kita bisa memelihara ayam. Kalau kita tidak intensif, kita berada di posisi semi intensif. Karena kalau kita masih berpelihara ayam ekstensif seperti nenek moyang kita, kandangnya ada di pohon, kemudian makanannya tergantung tetangga, ayam kita kemana-mana, wah ini nggak bisa kita berkembang lagi karena kita susah mencapai skala ekonomis. Sehingga saya menyarankan kalau kita tidak bisa intensif, kita ke semi intensif. Kemudian ayam yang kita pelihara dalam hal ini keseragaman, itu misalnya start menetasnya relatif hampir sama, sehingga nanti fase penjualan atau fase replasemen ke DOC pemeliharaan selanjutnya itu bisa
berjenjang. Kemudian salah satu juga kendala kita memelihara ayam kampung, kita belum bisa membuat biosecurity dan vaksinasi kita seperti para pemelihara ayam ras, petelur, ayam broiler di segi biosecurity dan vaksinasi. Padahal ini sangat penting untuk mengurangi tingkat kematian, kemudian meningkatkan kesehatan atau kebugaran atau produktivitas ayam. Terakhir, pasar. Kalau pasar, saya tidak mau terlalu banyak berbicara mengenai pasar. Bapak Ibu yang hadir di webinar ini paling tahu mengenai pasar. Harganya kalau untuk di ayam kampung ini, karena kita memelihara sendiri, kita tidak tergantung oleh orang yang memberi, atau kita tidak tergantung kepada orang yang memberi sapras, DOC, pakan, dan lain-lain. Itu sangat menguntungkan dan harganya lebih stabil. Sejatuh-jatuh bagaimanapun harga ayam kampung, tapi tidak pernah jatuh seperti ayam jenis lain. Saya tidak mau menyebut nama. Nah, kemudian permintaan, banyak yang mengatakan, sebelum memelihara ayam, dia selalu mengatakan, pasarnya bagaimana sih? Seberapa besar permintaan? Kalau saya tidak, pelihara aja dulu. Karena kalau Anda sudah ditahu bahwa di tempat ini ada beberapa orang yang memproduksi atau yang memelihara ayam kampung unggul, itu pasar akan datang sendiri. Kemudian permintaan ayam kampung ini cenderung tidak pernah ada stagnasi yang lama, selalu berkelanjutan. Nah, tinggal kita bagaimana mengenali waktu-waktu potensial, misalnya menjelang hari-hari besar keagamaan, kita menghitung mundur. Tadi umur potong atau berat telur pertama atau berat ideal potongan berapa hari sih? Seperti yang tadi di Janaka. Nah, itu bisa kita menghitung mundur, kita start memelihara banyak-banyak pada posisi itu, sehingga nanti pada saat permintaan agak banyak, kita juga punya stok yang banyak. Lokasi kandang dan lokasi pemesaran. Saya tidak terlalu mempermasalahkan lokasi kandangnya di mana. Yang penting tidak mengganggu tetangga. Kemudian lokasi pemasarannya juga, karena di mana-mana berapapun produksi ini. Kemudian rantai pasok. Kalau rantai pasok ini bahasa orang pintar, saya tidak terlalu mau terdikotomi mengenai rantai pasok. Yang jelas, pada saat kita memelihara ayam kampung, tingkat efisiensi kita itu harus kita tingkatkan. Salah satu contoh, bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi pakan yang berada di sekitar kita, mendapatkannya tidak terlalu susah, tetapi tetap memenuhi kandungan atau standar kandungan protein yang dibutuhkan oleh fase produksi. Kemudian diversifikasi produk. Banyak sekali sekarang produk-produk ayam yang dijual. Bahkan para milenial, terus terang para milenial, saya melihatnya, maaf saya menyebutkan lokasi, itu salah satu kelompok yang pernah saya datangin di Kabupaten Subang. Itu milenial sekali, saya melihatnya di YouTube. Sehingga diversifikasi produk mereka itu sangat bervariasi sekali. Mungkin karena tidak laku jadi ayam potong di pasar, dia bisa membuat bakso, dia bisa membuat ayam yang sudah diungkep tapi sudah dalam ini, dan mereka pun sudah menggunakan marketing online. Cuma sayang ini petani, kelompok tani milenial yang dari Subang, assalamualaikum yang hadir dari Subang, saya belum memenuhi janji saya untuk ngirim DOC ke sana karena ngantri sekali ini produknya. Yang terakhir, peluang UMKM di ayam kampung ini, Pak. Kalau di hilir, peluang UMKM-nya itu kita memproduksi DOC atau pembesaran ayam umur 7 sampai 10 minggu. Kemudian
di intermediate atau di fase tengahnya di UMKM ini kita bisa menjual ayam hidup, kita bisa menjual ayam 7 sampai 10 minggu, atau kita bisa menjual ayam afkir. Ya kan? Kemudian ayam afkir atau jual ayam hidup, boleh saja kita menjual karkas atau terutama nanti koperasinya bisa di beberapa kelompok membentuk rumah potong ayam untuk standarisasi produk. Masalahnya sekarang produk karkas yang akan masuk di pasar modern itu salah satu standar yang sering kita temui di ayam kampung. Kita selalu tertolak pasar karena standar pengelolaan karkas kita itu HACCP atau hasar sistemnya itu kita belum penuhi. Tapi kalau sudah ada rumah potong ayam itu tidak ada masalah. Kemudian di hilir ada beberapa banyak milenial membuat produk-produk ayam. Kita lihat di YouTube bagaimana para milenial menjual ayam ungkep, kemudian ayam taliwan. Di NTB itu kalau tidak salah hampir 100% ayam taliwan itu dapatnya dari ayam KUB. Kemudian produknya yang lain-lain. Kemudian kalau karena kita ini berbicara UMKM, Menteri Koperasi, kemudian tentu koperasi di bawah koordinator Kemenko. Nah, ayam KUB 2 Janaka Anggrina kalau kita kembangkan akan bisa menjadi satu portofolio bisnis baru yang dapat berkelanjutan. Kemudian membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat. Saya yakin kalau ini kemudian menambah skill baru bagi usaha kecil menengah, kemudian bagaimana ketahanan pangan. Jadi saya sering berpendapat Bapak Ibu yang peserta webinar, terutama di tingkat-tingkat petani, kalau saya menghimbau memelihara ayam, untuk jadi untung memelihara ayam itu saya tidak berharap banyak. Tetapi kalau dia pelihara ayam, minimal dia makan telur, dan satu waktu dia akan makan ayam. Untung nomor 2. Nah, kalau mungkin dalam hal dia satu waktu dia dapat, kebetulan dia termasuk CPCL dari Kemenko untuk dapat DOC, untungnya itu saya tidak terlalu banyak mengharap. Tapi yang jelas dia mempunyai lapangan kerja baru, ada dapat skill yang baru, mudah-mudahan dia tertarik dalam memelihara ayam kampung ini, sehingga dia akan berbentuk portofolio bisnis yang baru, yang secara tidak sengaja maupun sengaja, tapi langsung berpengaruh kepada ketahanan pangan. Kemudian, bagaimana nanti koperasi peternak ayam kampung unggul Balitbantang ini mandiri, tidak tergantung bibit ayam dari luar negeri, atau para peserta webinar ini bisa berperan sebagai breeder strata 2 kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia, breeder kelas 1-nya, strata 1-nya. Itu yang saya diskusi dengan beberapa teman. Ini mungkin ada analisisnya. Saya tidak terlalu banyak mau membahas bisnisnya. Yang penting kita pelihara ayam dulu. Terakhir nanti kita untuk ini saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Bapak moderator, terima kasih. Saya mengharap ada beberapa saran, terutama bagaimana nanti koperasi peternak ayam unggul Balitbantang PAKUP ini bisa berperan serta kemudian memposisikan diri dalam peningkatan kesejahteraan atau ini di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian Pak Moderator, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Baso atas pencerahannya untuk menyikat waktu sesuai dengan tadi permintaan dari Pak Andi Baso. Barangkali ada usulan ataupun semacam kritik saran ya, silakan diatur atau kalau bisa satu per wilayah ya, karena ini ada beberapa provinsi. Silakan Pak Rizal, barangkali juga ada pertanyaan tentang koperasi Pak Rizal. Oke. Dari Jogja, Pak. Bisa. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Dari mana? Dari Jogja bisa? Silakan. Baik, Pak. Dari Pak. Boleh. Terima kasih. Ya. Jadi ini bagus sekali ya untuk yang ayam KUP dan nanti kelanjutannya. Diharapkan yang DOC itu tadi seperti usulan dari Dokter Hari di awal itu, ini bisa sebagai juga untuk menyalurkan yang itu tadi, yang ayam yang terbaru tuh. Diharapkan ini bisa sebagai kanal untuk saluran juga, sehingga kita bisa anggota-anggota koperasi kita yang tergabung di sini juga bisa mendapatkan dan ikut bisa mengembangkan dengan baik. Dan harapannya juga nanti dibuat kayak model grup lah, biar nanti kita bisa saling sharing seluruh Indonesia. Mana misalnya yang pakannya murah, mana yang misalnya overproduksi, nanti bisa kita saling membantu. Nah, harapan kita seperti itu, sehingga misalnya yang di Jogja masih sudah Pak, sudah dapat poinnya Pak. Tolong Pak, karena ada dari BRI itu dari Pak BRI mau ngasih materi ya. Nanti bisa pertanyaan melalui chatting. Silakan Pak Baso, tolong ditanggapin. Jelas Pak, banyak teman-teman kita semuanya mau membeli DOC di Balitnak. Semuanya lari ke Balitnak pesannya. Nung jauh di sana Aceh pesan di Balitnak. Di Sumatera juga pesan dari ke Balitnak. Padahal di BPTP Aceh, di BPTP Jogja juga ada dan kualitasnya sama. Ini yang perlu ini. Jadi untuk mendapatkan ini Pak, saya kira nanti ke depan kita mengoptimalkan peran BPTP, bisa juga memproduksi ayam KUB 2 Janaka. Saya kira demikian Pak, demikian. Makasih Pak. Ya. Pak Baso, barangkali satu pertanyaan lagi ya, supaya ada pemerataan ini karena akan dilanjutkan dengan dari BRI. Silakan. Saya boleh Pak, dari Jakarta saya Pak. Bayu bisa bertanya Pak. Saya dari Jakarta boleh. Izin bertanya. Ya silakan satu orang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon maaf, Bayu tidak bisa mengaktifkan video dikarenakan laptopnya Bayu mapat banget, jadi kemungkinan bisa hang. Mohon izin bertanya ke Pak Baso, saya juga orang Sulawesi Selatan, sekarang ini sedang kuliah Pasca Sarjana Pak, Tabe. Izin bertanya, untuk telur ayam kampung Balitbangtan ini, apakah sudah ada penelitian yang menggunakan itu dalam rangka pengolahan atau perlakuan untuk mengetahui telur ayam kampung Balitbangtan ini? Terus bagaimana karakteristiknya dan apakah bagaimana komposisinya? Itu saja. Sudah. Cukup ya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam cinta dari ujung kandang. Viva Veteriner. Ya. Assalamualaikum Pak. Udah ya, Pak. Nanti Bisa satu Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, BRI aja Pak, Pak Yatiman. BRI mau masuk ini, mau jadwalnya untuk BRI. Ya. Ya. Habis BRI baru tanya jawab Pak. Ya Pak Baso, silakan Pak Baso. Ya, jadi saya jawab Pak Bayu yang mengenai telur itu, kalau penelitian riset mengenai ayam KUB udah banyak sekali Pak.
mau dari telurnya, dari apanya. Kalau Bapak mau meriset dalam rangka penyelesaian studi, mungkin bisa bekerja sama atau kita kolaborasi dengan peneliti Baritnak supaya bisa membantu Bapak meneliti telur ayam itu. Itu aja barangkali Pak. Makasih Pak.